sorban yang mampu menangkis peluru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, Karomah Wali, yang menyajikan cerita kisah karomah dari para wali Nusantara. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama. Dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kiai dan ulama di Nusantara yang membantu umat Islam. Misalnya, mereka membantu mempertahankan kemerdekaan dari penjajah sambil menyebarkan agama Islam selama masa perjuangan. Kiai Haji Muhammad Nawawi adalah salah satu ulama yang membantu bangsa. Tidak diragukan lagi bahwa Kiai Nawawi memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ulama kelahiran tahun 1886 ini juga turun ke medan pertempuran dan memimpin pasukan mengusir pasukan sekutu. Dia disebut sebagai syuhada kemerdekaan. Kiai Nawawi lahir dari keluarga sederhana di dusun Les Padangan, Desa Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sang ayah muda dikenal sebagai tukang kayu, sementara ibunya Siti Kholimah merupakan ibu rumah tangga biasa yang taat pada agama. Tidak heran jika Nawawi kecil selalu diajarkan taat kepada ulama. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Kiai Nawawi sempat belajar di Holland Inland School Particular HISP, sebuah lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah dasar selama penjajahan Belanda. Kiai Nawawi melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang terletak di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Setelah menghabiskan 10 tahun belajar dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Nawawi muda kemudian berguru kepada banyak kiai terkenal Jawa Timur. Mereka termasuk Kiai Soleh di Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Kiai Jainuddin di Nganjuk, Kiai Kosin di Siwalan, Panji, Kabupaten Sidoarjo, dan bahkan Kiai Holil di Kademangan, Kabupaten Bangkalan. Sekitar 15 tahun dia mondok, Kiai Nawawi dikenal sebagai santri yang paling rajin mengikuti pelajaran. Pada tahun 1928, Kiai Nawawi dan teman-temannya mendirikan cabang Jamiah Nahdlatul Ulama Mojokerto. Hanya berselang 2 tahun pasca NU diresmikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Ketika itu Kiai Nawawi menjabat pengurus Suriah. Kiai Nawawi juga rutin turun ke musola-musola untuk melakukan dakwah. Selain menyebarkan agama Islam, Kiai Nawawi juga mendorong orang-orang untuk berperang melawan penjajah. Mulai saat Indonesia dijajah oleh Belanda hingga kedatangan Jepang di Indonesia pada tahun 1943. Kiai mendakwakan bahwa cinta tanah air dan bangsa merupakan bagian iman. Selain berdakwah, Kiai Nawawi langsung beraksi di medan perang melawan penjajah. Pada Oktober 1945, pasukan pejuang menghancurkan pasukan sekutu dari kota Pahlawan. Tentara gabungan dari Inggris, Gurkha, dan Belanda ingin kembali mengambil alih Indonesia yang baru saja merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Wali kota Surabaya kala itu, Bapak Rajiman Nasution, datang ke markas tentara Hizbullah yang selama ini membangun benteng di utara alun-alun kota Mojokerto. Wali kota meminta bantuan dari para kiai di Mojokerto untuk menghalangi pasukan sekutu yang ingin mengambil alih Sidoarjo dan Mojokerto. Meski tidak mudah lagi, Kiai Nawawi menjadi orang pertama yang menyatakan kesiapannya turun ke medan pertempuran. Bersama Kiai Haji Mansur, Kiai Haji Abdul Jabar, Kiai Haji Ridwan, serta beberapa pasukan Hizbullah.
pasukan Kiai Nawawi masuk ke Sidoarjo. Pasukan ini bergabung dengan pasukan kiai-kiai dari daerah lain di bawah pimpinan Kiai Haji Hasan Bisri. Banyak pertempuran yang kami alami saat itu, mulai dari pertempuran Surabaya, kemudian di wilayah Sepajang, Kedurus, Kletek, dan terakhir di Sukodono, Sidoarjo. Tutur Soeb, salah seorang santri Kiai Nawawi yang saat itu turut serta ikut dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kiai Nawawi merupakan sosok pejuang sejati. Ia tak pernah merasa takut melakukan kontak senjata dengan pasukan Belanda dan Inggris. Seakan tidak takut peluru, Kiai Nawawi selalu berada di barisan terdepan saat pertempuran dahsyat pecah. Soeb pun mengungkapkan bahwa Kiai Nawawi juga membekali para santrinya dengan benda-benda yang telah dibaluri doa. Ketika hendak berperang, saat itu kami semua minta suuk dari Kiai Nawawi. Saya diberikan kain udeng. Sebelumnya kain udeng itu sudah diraja oleh beliau. Saya dan teman-teman seperjuangan, kalau tidak salah sekitar 17 orang, membawa bekal masing-masing dari beliau, Imbu Soeb. Tidak hanya kain udeng, dari cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, ada juga santri Kiai Nawawi yang dibekali 7 butir batu kerikil. Kabarnya butiran batu kerikil itu bisa meledak layaknya granat tangan. Ada juga yang menyebut jika sorban Kiai Nawawi mampu menakis peluru yang keluar dari moncong-moncong senjata tentara sekutu. Insya Allah semua itu benar. Beliau, Kiai Nawawi, memang memiliki ilmu yang cukup tinggi. Bahkan tidak ada satupun santrinya yang takut saat kita berperang di berbagai medan pertempuran. Jelasnya sembari mengingat peristiwa itu. Kendati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa, Kiai Nawawi akhirnya gugur di dalam pertempuran di Dusun Sumantoro, Desa Pelumbungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Kiai Nawawi wafat pada tanggal 22 Agustus tahun 1946 usai dihujam bayonet oleh puluhan tentara sekutu yang mengepungnya. Sejumlah pasukan Hizbullah yang datang memberikan bantuan terlambat menyelamatkan Kiai Nawawi. Jenazah Kiai Nawawi diamankan pasukan Hizbullah menuju ke stasiun Krian. Kemudian dia angkut dengan kereta api ke stasiun Mojokerto. Tentara sekutu yang membunuh Kiai Nawawi semuanya mati dibunuh pasukan Hizbullah saat itu, terang Soeb. Gugurnya Kiai Nawawi seketika menyebar ke seluruh pelosok Mojokerto. Ribuan orang yang mengantarkan jenazahnya menuju ke peristirahatan terakhir TPU Mangunrejo di Dusun Losari, Desa Sidoarjo, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Atas jasa besarnya, nama Kiai Nawawi diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Mojokerto. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali. Dan komennya kita tunggu, serta kita semua mendapatkan berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.